Halo para retailers, untuk menghadapi PSBB ini, saya pikir ada beberapa hal yang harus kita segera kita lakukan. Bagaimana menjaga penjualan kita? Satu, kita harus menyiapkan penjualan lewat saluran online. Ya, penjualan lewat saluran online, Anda bisa bangun lewat Facebook, lewat Instagram, atau Google Maps ya. Nah, lewat Facebook, lewat Facebook pastikan Anda melakukan posting setiap hari 2-3 kali satu hari. Instagram Anda juga pastikan melakukan postingan 1-2 kali satu hari. Yang ketiga, coba buat Google Maps yang ada posisinya langsung di toko Anda. Oke. Nah, bagaimana cara posting di Facebook? Satu, pastikan harga yang Anda posting di Facebook menarik bagi konsumen sehingga bisa dilihat. Yang kedua, pastikan juga produk-produk Anda yang Anda jual bisa jadi ada produk yang unik sehingga juga menarik orang untuk melihat dan bertanya. Yang ketiga, pastikan juga bahwa Anda bisa dihubungin sewaktu-waktu. Yang keempat, jika ada orang yang like, komen di Facebook Anda, maka berinteraksilah semaksimal mungkin, ya kan? Jangan sampai ada orang yang like dan komen Anda tidak berinteraksi, makanya nanti Anda tidak terlalu antusias untuk jualan di Facebook. Anda kelihatan tidak antusias atau hanya sekedar iseng-iseng. Di Instagram juga sama, Anda bisa sambil foto produk Anda di toko atau sambil bikin video di toko di Instagram, dimasukkan di Instagram. Nah, di Facebook pun juga sama, Anda bisa live di toko Anda. Misalkan Anda pastikan beberapa produk-produk Anda dilihatkan, mungkin ada harganya, makanya pastikan ada harga pasti yang ada di toko. Google Maps, bagi Anda yang tidak paham Google Maps maka belajar, dan kalau ada yang sudah paham Google Maps tinggal buka Google Maps, tinggal tambahkan lokasi Anda, tambahkan nama toko Anda, misalnya toko kelontong apa, toko dan sebagainya. Oke. Satu, lewat online. Online ini tidak akan pernah mati. Apapun yang akan terjadi, pasti orang akan tetap melihat online. Apalagi bicara 5-10 tahun ke depan, manusia milenial ini, anak-anak mulai milenial ini akan terbiasa berbelanja online. Jadi Anda tidak akan rugi membangun saluran sendiri lewat Facebook. Oke. Yang kedua, buatlah layanan delivery service. Mulai saat ini Anda harus memikirkan bagaimana caranya supaya Anda membuat layanan delivery service. Artinya ada orang yang order, Anda bisa kirim, dan buatlah ketentuan misalkan 1 kilo gratis, lebih dari 1 kilo misalkan Anda cas Rp2.000 per kiriman atau Rp1.000 atau Rp3.000, terserah bagaimana Anda mengukur bensinnya ya, habis transportasinya atau mungkin banyaknya. Nah, itu bisa menyesuaikan dengan kondisi Anda sendiri. Jadi buatlah layanan dari free service. Siapapun yang order bisa Anda kirim ke rumahnya, karena layanan inilah suatu saat ya ke depan yang akan menjadi andalan. Makanya kenapa Gojek, Grab dan sebagainya itu laris, karena orang pengen belanja, tidak pengen keluar ya. Artinya cuman order tapi barang sampai rumah. Oke. Yang ketiga, coba buat variasi produk. Jika Anda ibu rumah tangga, Anda bisa masak dan sebagainya, coba buat variasi. Misalkan Anda menyediakan misalkan masakan basah ya, yang bisa dicicipin, misalnya pagi hari, misalnya sarapan pagi, atau misalnya kan sayur-sayuran atau lauk pauk dan sebagainya. Mungkin untuk awal-awal Anda bisa sediakan jumlahnya tidak banyak-banyak ya, jadi mungkin sedikit saja. Atau bisa juga dengan cara jualan sayuran dan buah-buahan, Anda lengkapi sedikit demi sedikit. Misalnya buah-buahan yang tahan lama, misalnya kayak jeruk, kemudian misalnya kayak semangka, misalnya melon atau salak dan sebagainya. Anda punya, tapi sedikit-sedikit saja, jangan banyak-banyak. Jadi ini menambah varian produk Anda. Nah, saya tambahkan misalkan Anda juga ibu rumah tangga, Anda bisa goreng-goreng dan masak juga. Jualan gorengan misalkan di depan toko juga bagus. Misalkan gorengan atau produk-produk yang sekarang lagi tren di Soles atau jajanan pasar atau sebagainya, itu juga bisa jadi tambahan produk Anda, sehingga Anda bisa mengiklankan toko Anda itu kelihatan seperti lengkap, ya kan? Tidak hanya toko retail, tapi juga jualan makanan, jajanan pasar, jualan sayuran, jualan buah-buahan. Walaupun itu hanya sedikit saja, tapi lengkap. Nah,
Jadi di era pandemi ini kita tidak usah cemas, tidak usah takut dan khawatir. Jangan dipikirkan, jangan memikirkan PSBB, jangan memikirkan macam-macam, tapi fokus kepada apa yang bisa kita lakukan dari potensi yang kita miliki, kita maksimalkan saja. Karena jika Anda yakin kepada Tuhan yang Maha Kuasa, setiap perubahan, setiap pergerakan insya Allah akan diberikan hasilnya. Oke guys, para pelaku retail, para pejuang retail lokal, semoga tips ini, semua pengalaman ini bisa Anda terapkan di toko masing-masing, dan semoga kita bersama-sama bisa melewati era pandemi ini dengan bahagia. Yang paling penting, hidup harus senang-senang dan bahagia, oke? Karena imun terkuat itu adalah kebahagiaan. Terima kasih guys. Salam retail.